Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Karantina Pertanian yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani, dan nabati di wilayah Jawa Timur. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya memiliki 9 wilayah kerja yang tersebar di pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandara udara, dan kantor pos di seluruh wilayah Jawa Timur. Pelabuhan Laut Tanjung Perak merupakan salah satu wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang termasuk dalam pelabuhan tersibuk kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Karantina Pertanian Surabaya melakukan tindakan karantina hewan dan tumbuhan pada kegiatan ekspor, impor maupun domestik. Pada kegiatan impor di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dilaksanakan di Terminal Peti Kemas Surabaya atau PT TPS. Tindakan karantina di Terminal Peti Kemas dilaksanakan di Blok U atau yang dikenal dengan gudang api sebagai tempat pemeriksaan fisik terpadu atau yang dikenal dengan TPFT. Pemeriksaan impor di wilayah kepabeanan Karantina Pertanian Surabaya bersinergi dengan instansi Bea dan Cukai wilayah Tanjung Perak Surabaya dengan melaksanakan pemeriksaan sesuai penjaluran kepabeanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang kepabeanan terdapat 4 jalur pemeriksaan Bea Cukai, yaitu jalur merah, kuning, hijau, dan mita. Bila komoditas pertanian tersebut berada di jalur hijau, maka pemeriksaan dilakukan di TPFT. Sedangkan bila terkena jalur merah, maka dilakukan pemeriksaan joint inspection antara Karantina Pertanian Surabaya dengan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya di gedung CFS di Terminal Peti Kemas Surabaya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, pemeriksaan tindak karantina di TPFT terdiri dari pemeriksaan fisik dan laboratorium. Di TPFT juga tersedia fasilitas pelayanan pengujian kesehatan tumbuhan berupa pengujian laboratorium terhadap komoditas tumbuhan yang diimpor sesuai dengan target pengujian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Untuk dapat masuk ke dalam TPFT harus mempunyai pas masuk setiap orangnya dan melalui screening oleh pihak TPS. Bila tidak mempunyai pas masuk, maka tidak diperkenankan masuk ke wilayah TPFT oleh petugas keamanan TPS. Pengguna jasa dapat menggunakan bis khusus yang disediakan oleh TPS yang akan mengantarkan menuju ke gudang TPFT dari pintu masuk TPS. Pengguna jasa tidak diperkenankan berjalan kaki maupun membawa sepeda motor menuju TPFT demi menjaga kelancaran dan keselamatan kegiatan di TPS. Pejabat karantina memasuki TPFT menggunakan mobil dinas yang dilengkapi dengan rotari. Pengguna jasa dan petugas karantina diwajibkan menggunakan APD berupa rompi berpendar, menggunakan helm, memakai sepatu, dan masker. Pejabat karantina pertanian wilayah kerja Pelabuhan Laut Tanjung Perak selalu memastikan bahwa komoditas impor yang masuk telah dilengkapi dengan phytosanitary certificate dari negara asal dan dokumen pendukung lainnya. Pengguna jasa melaporkan KT2 atau Surat Persetujuan Tindak Karantina ke loket Pendok Karantina Tumbuhan di TPFT. Salah satu komoditas impor jalur hijau yang dilaporkan oleh pengguna jasa adalah umbi bawang putih segar asal Cina. Sedangkan komoditas impor yang terkena jalur merah yang dilaporkan oleh pengguna jasa impor adalah buah pir asal Cina. Pemeriksaan umbi bawang putih dilakukan di TPFT, sedangkan pemeriksaan terhadap buah pir dilakukan di CFS. Dengan joint inspection dengan petugas Bea Cukai yang berada di Terminal Peti Kemas. Pejabat karantina akan mengecek target OPTK pada umbi bawang putih asal Cina dan buah pir asal Cina sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020. Apabila komoditas tersebut terdapat target OPTK sesuai Permentan 25 Tahun 2020, maka pejabat karantina tumbuhan akan mengambil sampel pengujian laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di laboratorium TPFT berdasarkan surat pengantar pengujian. Target pengujian laboratorium terhadap umbi bawang putih asal Cina yaitu Nematoda apellensoides fragariae, Dithyllenchus dipsaci, Dithyllenchus destructor, Cendawan Sclerotium cepiforum, Botrytis ali, Botryotinia aclada, dan Botryotinia pori. Pejabat karantina akan mengenakan perlengkapan APD terlebih dahulu berupa sarung tangan, masker, helm, rompi, dan membawa peralatan untuk mengambil sampel komoditas. Pejabat karantina melakukan pemeriksaan fisik secara visual umbi bawang putih langsung di alat angkut berupa kontainer river di TPFT
yaitu melakukan kesesuaian dokumen KT2 dengan fisik komoditas di kontainer, baik dari jenis, jumlah maupun nomor seal, sekaligus memeriksa gejala serangan OPTK pada akar dan kulit luar umbi bawang putih. Pejabat karantina mengambil beberapa umbi bawang putih bergejala sebagai sampel pemeriksaan laboratorium. Pejabat karantina menulis pengantar pengujian dan mengantarkan sampel uji ke laboratorium karantina tumbuhan yang berada di TPFT untuk dilakukan pengujian secara laboratoris. Pemeriksaan fisik secara visual terhadap buah pir asal Cina dilakukan di CFS dengan joint inspection bersama petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Perak. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh buah pir sebanyak 4 kontainer 40 feet. Pemeriksaan dengan cara dilorong untuk memastikan seluruh isi kiriman dalam kontainer adalah buah pir sesuai dokumen Phytosanitary Certificate dan KT2. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap gejala serangan OPTK sesuai Permentan 25 tahun 2020 yaitu serangga Aspidiotus neri, Charposina sasaki, Ceratitis sapitata, Cidea pomonella, Grapolita molesta, serta cendawan Gibrella avenancea, Monilinia laksa, dan Botriodiplodia pomi. Buah pir yang menunjukkan gejala terdapat bintik hitam dan bercak coklat di kulit luar buah diambil sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium di TPFT. Pejabat karantina tumbuhan di laboratorium TPFT menerima sampel pengujian lengkap dengan pengantar. Untuk dilakukan tindak pengujian sampel umbi bawang putih asal Cina dengan metode perendaman untuk menguji target nematoda dan metode direct inspection untuk menguji target cendawan. Sedangkan sampel buah pir dari hasil pemeriksaan di CFS juga diterima pejabat karantina di laboratorium untuk diuji dengan metode direct inspection untuk pengujian target serangga dan cendawan. Setelah diperiksa dengan teliti di mikroskop, maka petugas laboratorium menerbitkan laporan hasil uji lab atau LHU untuk diserahkan ke pejabat karantina di TPFT. Bila ditemukan adanya OPTK target, maka dilakukan tindakan perlakuan fumigasi dengan menerbitkan surat perintah perlakuan atau SP4 di depo perlakuan. Untuk umbi bawang putih dilakukan fumigasi menggunakan metilbromid dengan dosis 16 gram per meter kubik selama 2 jam. Sedangkan untuk buah pir, kemungkinan kecil ditemukan OPTK target dikarenakan sudah diberikan perlakuan berupa pendinginan atau cold treatment pada suhu 2-3 derajat Celcius selama 16-20 hari dengan bukti sertifikat perlakuan dari karantina negara asal sebagai persyaratan tambahan sesuai Permentan nomor 42 tahun 2012. Dengan SP4, maka komoditas akan keluar dari TPFT menuju ke depo perlakuan guna dilakukan perlakuan fumigasi. Setelah selesai dilakukan perlakuan fumigasi, maka diperoleh sertifikat fumigasi dari fumigator Afasit untuk diserahkan kepada petugas karantina di TPFT. Berdasarkan laporan hasil pengujian atau LHU dan sertifikat fumigasi, bila dilakukan perlakuan akan diinputkan ke dalam sistem aplikasi perkarantinaan yang dikenal dengan Equivas. Setelah semua persyaratan administrasi lengkap, sehat, dan bebas dari OPTK, maka komoditas umbi bawang putih dan buah pir tersebut dapat diterbitkan sertifikat pelepasan karantina tumbuhan atau dikenal dengan KT9 setelah pengguna jasa membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sesuai PP nomor 35 tahun 2016 melalui mesin EDC yang tersedia di loket pembayaran di TPFT. Berdasarkan KT9, pejabat karantina tumbuhan menekan tombol pintu keluar gate sebagai akses kontainer keluar gate out TPS dan mengirimkan pemberitahuan ke portal INSW untuk proses kepabeanan selanjutnya. Setelah dilakukan pembayaran, maka KT9 diserah terimakan ke pengguna jasa dan dilakukan penempelan stiker hijau yang ditempelkan di pintu kontainer sebagai penanda bahwa komunitas dalam kontainer tersebut telah bebas dari OPTK. Seluruh tindakan karantina tumbuhan pelayanan impor telah selesai. Kontainer keluar menuju gate out, meninggalkan TPFT menuju ke gudang pemilik. Pejabat karantina mengarsipkan seluruh dokumen impor dan menyimpannya di ruang arsip. Setelah seluruh pengguna jasa telah terlayani, maka petugas karantina pergi meninggalkan TPFT menuju ke kantor Wilker di UP1. Pelayanan impor oleh BPKP Surabaya di TPFT dilakukan selama 24 jam selama 7 hari non-stop, tanpa libur, demi menjaga kelestarian kekayaan sumber daya nabati dan hewani Indonesia. Ayo, lapor karantina saat membawa hewan dan tumbuhan maupun produk olahan kepada pejabat karantina yang bertugas di bandara, pelabuhan,
kantor pos dan pos lintas batas negara. Mari lindungi negeri bersama Karantina Pertanian Surabaya.